dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Oke, jadi kayak gini teman-teman. Kenapa kalau kita berciuman itu harus memiringkan kepala? Wah, pernah kebayang gak sih? Pernah terpikir gak di kepala kalian gitu? Kok kenapa sih harus miring gitu? Ini agak sedikit lucu ya, tapi memang ya ternyata itu memang diteliti loh kayak gini tuh. Aku juga baru tahu gitu. Jadi teman-teman, apa yang kita lihat itu pasti nanti apa yang ditiru sama kita gitu. Nih, jadi penelitian itu meneliti bahwasanya 15% pria itu pasti memulai terlebih dahulu ritual berciuman itu. Jadi yang mulai duluan itu kebanyakan katanya 15% itu laki-laki. Dan untuk memiringkan kepalanya itu cenderung ke kanan untuk yang mulai. Nah, nanti si pasangannya itu dia menyesuaikan. Terus buat tangan nih, biasanya kalau kita ciuman miring itu kan kita diraba gitu ya tangannya. Nah, kalau untuk tangan itu tergantung dari dirinya, dia kidal atau enggak. Kalau misalnya dia enggak kidal, biasanya pakai tangan kanan ya. Tapi kalau dia kidal pasti tangan kiri. Nah, oke, jadi dari penelitian itu menyebutkan bahwasanya 15% laki-laki itu yang memulai ciuman duluan daripada perempuan. Nih, karena kan kita tahu ya, laki-laki tuh kayak mudah banget dipancing emosi hasratnya. Terus juga kayak kayak kalau misalnya dia itu kayak tinggi, itu kan pasti nggak bisa ditahan. Itu kalau laki-laki. Cuman kalau cewek kan dia mungkin sebenarnya dia pengen nih, tapi kan mungkin masih bisa nahan gitu. Kecuali kalau udah meledak banget baru, atau kecuali kalau memang perempuan itu kayak udah agresif banget gitu ya. Nih, jadi memang ketika berciuman itu kayak memang harus memiringkan kepala gitu ya, karena selain buat memudahkan, terus juga kayak lebih dapat aja feel-nya. Kan kalau misalnya nggak miring juga kan kayak gimana ya, itu juga kayaknya udah kayak naluri biologis kalian kan otomatis gitu. Kalau misalnya kalian tuh udah mau ciuman kan pasti udah miring-miring tuh ya. Nah, nanti juga pasangannya itu pasti pasangannya tuh kayak memberikan respon yang tanya, kalau laki-lakinya dia miring kanan berarti dia harus miring kiri. Ya udah, pokoknya udah tergantung si pasangannya itu miring kemana, dia harus melengkapinya gitu aja. Oke, terus terkait dengan tangan ya, bagi kalian yang memang benar-benar awam ya, tapi ini memang harus kalian tahu gitu, supaya nggak kalau istilahnya wong Jawa ki wong ngahongoh gitu loh. Jadi kalian harus tahu, karena ya ini walaupun kayak gini, ini tetap ilmu gitu. Teman-teman, kalau misalnya kayak mau berciuman itu kan kayak harus ada sentuhan tangan gitu kan ya, supaya menambah sensasi-sensasi gimana gitu. Nah, jadi untuk penggunaan tangan sendiri itu juga diteliti loh teman-teman. Jadi kalau dia itu kidal itu pasti menggunakan tangan kiri dong. Maksudnya memulainya tuh menggunakan tangan kiri. Tapi kalau misalnya dia nggak kidal itu pasti memulainya dengan tangan kanan. Dan kalau untuk pasangannya yang menerima itu kebalikannya gitu. Jadi kayak saling melengkapi aja. Kalau pasangannya pakai kanan berarti dia pakai kiri gitu aja. Jadi kayak si penerima ciuman itu tuh jadi kayak menyesuaikan aja supaya sensasinya dapet, supaya pengalaman berciumannya tuh kayak dapet banget gitu feelnya. Terus teman-teman, kalau kita ngebahas soal ciuman, nah ini kita ngomong dengan permainan lidah. Kalau mungkin yang kalian tuh kayak masih awam, itu kan kayaknya ciuman cuman gitu aja gitu, cuman kecup gitu aja gitu ya. Padahal kan variasinya tuh banyak banget gitu. Ada cium, terus ada jilat, terus ada sedot-sedotan, dan pokoknya dan banyak macamnya ya, banyak variasinya, dan itu mungkin bisa dipelajari gitu ya. Dan ini sendiri itu tergantung sama pemainnya gitu. Jadi mungkin ada yang suka dia bermain lidah, ada yang suka sampai disedot-sedot gitu, tapi ada juga yang kayak dia tuh nggak suka gitu. Nah, ini terutama bagi kalian yang memang benar-benar masih awal banget, masih first kiss banget gitu ya, masih belum banyak pengalamannya gitu ya. Itu kayaknya mungkin kamu tuh kayak nganggep kalau apaan sih, kayaknya ilfeel gitu ya. Padahal nanti kalau misalnya kamu udah sering
udah sering ya, udah sering dan mungkin udah menjadi kebiasaan kamu gitu ya, ketika kamu udah berumah tangga itu menjadi sesuatu sensasi yang kangen gitu kalau jauh gitu kan. Nah, ini sekali lagi tergantung sama pasangan kamu ya teman-teman. Jadi kalau kalau misalnya kita udah nikah kan pastinya kan kita tahu ya kesukaan pasangan kita tuh apa, terutama dalam hal kebahagiaan ranjang gitu ya. Misalnya dari segi foreplay ya, ciuman itu mungkin dia sukanya yang kayak bermain lidah, atau mungkin dia sukanya yang disedot-sedot tuh lidahnya ya, disuruh julurin lidah terus kayak disedot gitu, atau mungkin yang hanya cuman kecupan ya. Dan ini aku saranin banget sih bagi kalian yang mungkin akan segera menikah terus kayak lagi cari referensi nih gimana gitu ya, aku saranin untuk awalan itu kayak biasa aja dulu. Nah, nanti seiring berjalannya waktu kalian coba yang lain gitu ya. Jadi janganlah, tapi ini terserah sih ya. Kalau kalian memang udah pengen nyoba yang langsung berat gitu ya udah gitu. Tapi kan mungkin agak sedikit malu ya kalau masih pertama-pertama. Jadi balik lagi sama kalian. Kalau memang kalian sanggup tuh mengeksplor dalam satu hari ya silahkan. Yang penting bahwasanya ciuman itu nggak cuma satu variasi aja, ternyata banyak. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa kalian tuh bisa tahu gitu ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan ya. Jangan lupa di subscribe, di like kalau kalian suka, dan kalian share ke teman-teman kalian. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Oke, jadi kayak gini ya teman-teman. Kenapa kalau kita berciuman itu harus memiringkan kepala? Wah, pernah kebayang gak sih? Pernah terfikir gak di kepala kalian gitu? Kok kenapa sih harus miring gitu? Ini agak sedikit lucu ya, tapi memang ya ternyata itu memang diteliti loh kayak gini tuh. Aku juga baru tahu gitu. Jadi teman-teman, apa yang kita lihat itu pasti nanti apa yang ditiru sama kita gitu. Nih, jadi penelitian itu meneliti bahwasanya 15% pria itu pasti memulai terlebih dahulu ritual berciuman itu. Jadi yang mulai duluan itu kebanyakan katanya 15% itu laki-laki. Dan untuk memiringkan kepalanya itu cenderung ke kanan untuk yang mulai. Nah, nanti si pasangannya itu dia menyesuaikan. Terus buat tangan nih, biasanya kalau kita ciuman miring itu kan kita diraba gitu ya tangannya. Nah, kalau untuk tangan itu tergantung dari dirinya, dia kidal atau enggak. Kalau misalnya dia enggak kidal, biasanya pakai tangan kanan ya. Tapi kalau dia kidal pasti tangan kiri. Nah, oke, jadi dari penelitian itu menyebutkan bahwasanya 15% laki-laki itu yang memulai ciuman duluan daripada perempuan. Nih, karena kan kita tahu ya, laki-laki tuh kayak mudah banget dipancing emosi hasratnya. Terus juga kayak kayak kalau misalnya dia itu kayak tinggi, itu kan pasti nggak bisa ditahan. Itu kalau laki-laki. Cuman kalau cewek kan dia mungkin sebenarnya dia pengen nih, tapi kan mungkin masih bisa nahan gitu. Kecuali kalau udah meledak banget baru, atau kecuali kalau memang perempuan itu kayak udah agresif banget gitu ya. Nih, jadi memang ketika berciuman itu kayak memang harus memiringkan kepala gitu ya, karena selain buat memudahkan, terus juga kayak lebih dapat aja feel-nya. Kan kalau misalnya nggak miring juga kan kayak gimana ya, itu juga kayaknya udah kayak naluri biologis kalian kan otomatis gitu. Kalau misalnya kalian tuh udah mau ciuman kan pasti udah miring-miring tuh ya. Nah, nanti juga pasangannya itu pasti pasangannya tuh kayak memberikan respon yang tanya, kalau laki-lakinya dia miring kanan berarti dia harus miring kiri. Ya udah, pokoknya udah tergantung si pasangannya itu miring kemana, dia harus melengkapinya gitu aja. Oke, terus terkait dengan tangan ya, bagi kalian yang memang benar-benar awam ya, tapi ini memang harus kalian tahu gitu, supaya nggak kalau istilahnya wong Jawa ki ongah-ongah gitu loh. Jadi kalian harus tahu, karena ya ini walaupun kayak gini, ini tetap ilmu gitu. Teman-teman,
Kalau misalnya kayak mau berciuman itu kan kayak harus ada sentuhan tangan gitu kan ya, supaya menambah sensasi-sensasi gimana gitu. Nah, jadi untuk penggunaan tangan sendiri itu juga diteliti loh teman-teman. Jadi apa ya, kalau dia itu kidal itu pasti menggunakan tangan kiri dong. Maksudnya memulainya tuh menggunakan tangan kiri. Tapi kalau misalnya dia nggak kidal itu pasti memulainya dengan tangan kanan. Dan kalau untuk pasangannya yang menerima itu apa ya, kebalikannya gitu. Jadi kayak saling melengkapi aja. Kalau pasangannya pakai kanan berarti dia pakai kiri gitu aja. Jadi kayak si penerima ciuman itu tuh jadi kayak menyesuaikan aja supaya sensasinya dapet, supaya pengalaman berciumannya tuh kayak dapat banget gitu feelnya. Terus teman-teman, kalau kita ngebahas soal ciuman, nah ini kita ngomong dengan permainan lidah. Kalau mungkin yang kalian tuh kayak masih awam, itu kan kayaknya ciuman cuman gitu aja gitu, cuman kecup gitu aja gitu ya. Padahal kan variasinya tuh banyak banget gitu. Ada cium, terus ada jilat, terus ada sedot-sedotan, dan pokoknya dan banyak macamnya ya, banyak variasinya, dan itu mungkin bisa dipelajari gitu ya. Dan ini sendiri itu tergantung sama pemainnya gitu. Jadi mungkin ada yang suka dia bermain lidah, ada yang suka sampai disedot-sedot gitu, tapi ada juga yang kayak dia tuh nggak suka gitu. Nah, ini terutama bagi kalian yang memang benar-benar masih awal banget, masih first kiss banget gitu ya, masih belum banyak pengalamannya gitu ya. Itu kayaknya mungkin kamu tuh kayak nganggep kalau iya apaan sih, kayaknya ilfeel gitu ya. Padahal nanti kalau misalnya kamu udah sering dan mungkin udah menjadi kebiasaan kamu gitu ya, ketika kamu udah berumah tangga itu menjadi sesuatu sensasi yang kangen gitu kalau jauh gitu kan. Nah, ini sekali lagi tergantung sama pasangan kamu ya teman-teman. Jadi kalau kalau misalnya kita udah nikah kan pastinya kan kita tahu ya kesukaan pasangan kita tuh apa, terutama dalam hal kebahagiaan ranjang gitu ya. Misalnya dari segi foreplay ya, ciuman itu mungkin dia sukanya yang kayak bermain lidah, atau mungkin dia sukanya yang disedot-sedot tuh lidahnya ya, disuruh julurin lidah terus kayak disedot gitu, atau mungkin yang hanya cuman kecupan ya. Dan ini aku saranin banget sih bagi kalian yang mungkin akan segera menikah, terus kayak lagi cari referensi nih gimana gitu ya, aku saranin untuk awalan itu kayak biasa aja dulu. Nah, nanti seiring berjalannya waktu kalian coba yang lain gitu ya. Jadi janganlah, tapi ini terserah sih ya. Kalau kalian memang udah pengen nyoba yang langsung berat gitu ya udah gitu. Tapi kan mungkin agak sedikit malu ya kalau masih pertama-pertama. Jadi balik lagi sama kalian. Kalau memang kalian sanggup tuh mengeksplor dalam satu hari ya silahkan. Yang penting bahwasanya ciuman itu nggak cuman satu variasi aja, ternyata banyak. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa kalian tuh bisa tahu gitu ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan ya. Jangan lupa di subscribe, di like kalau kalian suka, dan kalian share ke teman-teman kalian. Oke? Sampai ketemu di video aku selanjutnya.